Mas Iksan, jarang ketemu ya nih belakangan ini. Banyak kegiatan ini. Tadi ngobrolin ada teman-teman ini banyak yang buka bisnis baru nih. Nah, saya dengar-dengar ini juga ikut bisnis takjil juga nih. Bener nggak? Ya, nggak ikut-ikut juga. Yang penting bisnis itu fun. Kalau harus ikut-ikutan semua ya hancur lah kita kok. Itu bener, ada bisnis takjil sekarang. Takjil nggak ikut saya. Oh nggak ikut? Nggak dong. ikut. Oh. Tapi di tokonya sekarang kelihatannya ada yang jualan gitu ya? Itu cuma main-main itu. Cuma sebentar aja. Kok nggak jalan ya, tutup meneh. Oh iya. Ya. Ya, konco-konco angkringan. Ya, ini kita ada segmen ya Islamic Digest ya. Ini biasanya kita ngobrol di angkringan, ini ngobrol di cafe shop ya. Ini ada Mas Iksan ya. Pakarnya mencari peluang. Ya, dan saya Ko Martin yang akan memandu acara hari ini ya. Dan ini ngobrolnya nyantai aja, enak aja ya di situ. Dan kita ingin membedah satu hal yaitu bahwa syariah itu sebetulnya menyenangkan dan asik gitu loh. Kalau kita menerapkannya pas gitu. Tapi kalau menerapkannya nggak pas ya apa ya? Lebih ini ya Mas Iksan ya, lebih kayak Kemrungsung. Kemrungsung. Wah, bahasa Jawanya gitu. Kemrungsung ra enak. Jadi buru-buru kayaknya tren terus diikutin gitu ya. Padahal ini bukan tren ya. Dikejar-kejar apa gitu ya. Jadi menerapkannya tergesa-gesa gitu ya. Tidak mempelajari dulu sebetulnya ini bagaimana gitu ya. Akhirnya nggak fokus. Jadi nanti malah pikirannya kemana-mana, nggak fokus malah bubar semua. Biasanya gitu. Nah, contohnya biasanya gimana itu kalau yang kemrungsung itu kayak gimana? Kemrungsung itu gini. Jadi kita main bisnis, pakai modal orang, terus ada bunganya. Wah, itu pikirannya cuma bayar dia, terus itu kemrungsung gitu kok. Assalamualaikum. Wassalam. Mas Giri. Apa kabar kok? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Iksan, sehat. Lama nggak ketemu, alhamdulillah. Ikut ngobrol ya? Iya. Oh, Kamu tuh. kayaknya seru banget kayaknya nih. Ya, nih. Mas Giri yang nggak pernah kelihatan sekarang di Sleman nih. Iya, Tajam terus sekarang pindah kelihatan. saya. Karena ke selatan ya, Taman Cisua terus juga ya. Pindah main saya sekarang. Punya bisnis baru kok. Waduh, Mas Iksan ini yang bisnisnya banyak ya? Masya Allah. Nah, ini ngomong bisnisnya hati-hati nih. Oh gitu ya? Hati-hati, radar pajak kayaknya gitu ya. Udah, aman. Iya. Gimana kok? Ini tadi ngobrolin Bahasa gitu apa nih? loh. Kadang-kadang itu orang itu kalau apa ya nggak pas niatnya, itu jadi cenderung Kemrungsung ya? kemrungsung gitu. Oh, loh. gitu ya, Jadi Mas? kalau tidak dijelasin di awal, gitu, pahitnya dulu ya. Kalau udah tahu pahitnya kan gitu, jadi nggak kemrungsung kan gitu. loh. Betul. Resikonya udah tahu, jadi nggak kemrungsung gitu. Tapi kalau nggak tahu, akhirnya kayak balapan sama modal kalau bahasanya gitu. Lebih hati-hati gitu loh. Bisnis kalau nggak hati-hati, contohnya gini nih. Kita bikin bisnis. Kemarin saya bikin bisnis yang tadi Koh Martin bilang takjil makanan kecil itu jajan pasar itu ya, bikin kayak gitu. Nggak ada yang datang, rugi. Karena itu duit sendiri, ya wes meneng ae ra apa-apa. Tapi bayangan kalau itu pakai duit yang berbau-bau bunga. Waduh, pakai riba, pakai bunga, wes mumet nih pasti itu. Iya. Cicilan itu pasti, income belum pasti Mas. Buat gitu yang ya? baru ini. Nah, gitu. Tapi ini menarik kok, tadi menarik. Tadi ngomongnya kan kemrungsung ya? Iya. Ngomongin tentang kemrungsung. Iya. Kalau menurut Mas yang sendiri, yang membedakan apa Mas? Kan dulu pasti pernah ya, sebelum kita bahas tentang syariah, bisnis konven pernah lah ya? Iya. Nah, yang ngebedain secara pondasi apa Mas? Apakah beneran kalau kita ke syariah lebih tenang? Karena saya dapat cerita dari teman-teman luar sana katanya syirkah sama sini ya bubar, syirkah sama sini ya bubar, ngono. Syariah angel, ngono cari. Lah kalau gitu saya konven juga bubar juga, podo ae. Nggak ngaruh, berarti kan sebenarnya itu bagaimana kita mendasari pondasi bisnis ini, sunatullahnya. Jadi kalau kita ngomong bisnis pakai syariah, nanti rame langgeng, padahal kita cuma duduk, diam, tidur, ya nggak bakal bisa. Tetap aja gitu ya kayaknya kok ya. Ya, kan naturalnya kan emang harus disesuaikan dengan zaman itu kan sama gitu loh. Rasulullah kan juga ngikutin, dia dagang juga sampai kemana-mana, ngikutin perdagangan gitu ya. Salah satu sahabat itu kan Abdurrahman bin Auf. Kalau jualan di Madinah sama jualan di Mekah kan beda gitu loh. Jadi itu kan, jadi itu ya hukum pasar lah, ya orang pasar gitu. Dan itu di Islam juga dibahas gitu loh. Jadi bahkan
bisa dipakai sampai hari ini gitu loh Islam itu. Nah itu enak jadinya. Jadi kalau apa ya menganggap ini kayak kekuatan supernatural, kalau begitu ini dipakai langsung semuanya selesai gitu ya, nggak seperti itu juga. Kayak pesulap merah wae kok supernatural. Oke. Berarti salah ya ketika pandangan orang ada yang bilang kalau misalkan udah pakai syariah itu udah pasti berkah, udah pasti jalan, Belum tentu. udah pasti cuan, belum tentu ya. Belum tentu. Tetap cara-caranya tetap digunakan. Kayak tadi misalnya contohnya menarik nih, ada seorang Abdurrahman bin Auf berdagang di Mekah dan berdagang di Madinah beda. Iya. Berarti kan segmentasi pasar, Nah, kan gitu ya, iya. target market. Iya. Itu tetap harus ada kok ya. Iya, itu kan jujur gitu. Itu kan yang hal-hal yang biasa yang memang dipakai juga gitu loh. Dan itu di Islam juga ada gitu loh. Jadi tidak melulu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak seperti itu juga gitu. Jadi kan emang harus serius gitu loh ya, amanah. Nah, itu kan hal yang umum juga dipakai ya. Seolah-olah ini bukan bagian dari syariah. Nah, amanah itu bukan bagian dari syariah, jujur bukan dari syariah, mengetahui pasar itu enggak itu. Padahal itu semua sesuai dengan Islam juga sebetulnya. Gitu. Berarti saya melakukan itu tanpa sengaja mungkin ya. Nah, itu. Kebetulan ya. Kebetulan bener. Iya, oke. Menarik, akhirnya jadi menarik. Nah, juga ada kadang yang ini, nah mungkin Mas Giri coba nanti pernah nggak datang ke kita itu kayak pengen dapat rumusnya aja, rumusnya, formulanya, bagi hasilnya, akad-akadnya. Habis itu sudah cukup. Yang lainnya bisa dijalani sendiri gitu loh. Nah, terus habis itu kalau masalah ini datang lagi gitu. Jadi cuma pengen dapat contohnya, di copy paste, dipikir semudah itu gitu loh. Nah, Syariahnya di awal, terus biasa meneh, kalau ada masalah tanya syariahnya lagi gitu maksudnya. iya gitu kira-kira gitu. Iya, ya gini sih. Kalau sepengalaman saya ada yang modelnya mencari pembenaran, bukan yang benar, tapi mencari pembenaran, gitu. Ini ada satu contoh kasus. Kalau saya kan pegang klien gini, salah satunya kan yang membedakan sama yang konven adalah adanya edukasi secara bertahap, gitu. Biar apa tujuannya gini? Tujuannya adalah ketika misalkan seseorang klien dia punya portofolio, dia punya saham, dia punya obligasi, dia punya macam-macam lah gitu ya, deposito dan lain-lain gitu. Nah, kan secara syariat yang kita pelajari kan itu enggak boleh. Iya. Kan gitu. Tapi kan saya nggak bisa serta-merta dia udah bayar saya. Harus ada prolog kan. Iya dong. Harus ada sounding kan. Masalahnya saya dibayar sama nih orang kan gitu ya. Kalau kan nanti jadi hakim nanti jadi bukan klien nanti. Nah, gitu. Iya kan? Betul. Akhirnya ada proses edukasi. Nah, biar apa? Biar tujuannya ketika nanti dia memutuskan untuk melepas yang ini semua, yang tadi dia punya, itu berdasarkan atas kesadaran dia sendiri. Gitu. Oh, ternyata ini nggak boleh Mas, secara Islam nggak boleh. Terus yang benar gimana? Baru dikasih tahu ada kebenaran di situ. Jadi nggak bisa langsung brok. Nggak gitu bisa. Ya. Nah, Brok yang ngerti pengen gede gitu. Wah, apalagi itu. Rata-rata ngomongnya gitu kan, Iya. pengusaha itu. Menariknya gini, terus ketika bilang gini nih, Mas, kalau saham nggak isa, nggak boleh. Terus pakai apa, Mas? Nah, Jawabannya apa? Mas? Jawabannya gitu kan. Pakai apa terus kalau nggak bisa? Gitu. Nah, karena apa saya bilang gini? Wajar sekarang itu berpikiran kayak gitu wajar. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena kita tuh lahir otomatis sekuler kan gitu ya. Saya tuh otomatis lahir sekuler. Jadi Langsung punya utang. langsung ya itu beda lagi gitu Mas. Dibayar belum? Gitu. Otomatis sekuler. Jadi semua informasi yang saya dapat menurut saya benar. Oh iya. Kan gitu. Jadi ketika misalkan ada informasi yang ini paling benar, lebih dari 1400 tahun lalu udah dikatakan benar gitu ya. Terus saya dapat itu baru, akhirnya jadi kok beda sih? Tunggu. Padahal yang bener ini gitu loh. Kayak gitu akhirnya. Nggak mau terima. Soalnya otaknya udah penuh sama sekuler itu. Bener. Saya juga kayak gitu dulu. Ya, ini kalau perkenalannya dulu tahu itu tanggapannya reaksinya itu loh kan ada mulai apa sudah dari awal tahu ada bisnis syariah atau di tengah-tengah berbisnis baru tahu ada bisnis syariah. Oh, kalau saya awalnya nggak ngerti. Yang penting bisnis dapat cuan. Ini menarik. Kemarin cuan, apapun tabrak. Yang penting menurut saya halal kayak tadi bilang Mas Giri. Nah, Ketoknya bener kan gitu kan. Yang penting ketoknya halal tabrak. Nah, begitu lama kelamaan kok ini ya tidak ada mentor yang ngomong itu nggak bener. Ya memang pelan-pelan akhirnya. Ini nggak bener, itu nggak bener. Akhirnya dibenerin pelan-pelan. Tapi dari awal ya makanya tadi saya bilang saya bisnis konven pun hancur berantakan. Ya
sirkah konven apa namanya itu? Kerjasama lah ya. Ya. Ya sebenarnya bukan ngomong syariah enggak syariah, itu ngomong orangnya. Betul. Orangnya mau hancur ya hancur. Betul. Tapi konven hancur ya bisa, syariah hancur ya bisa. Ya, oknum atau orang ya sebetulnya lebih ke sana jadinya. Dan pemahaman bisnis toh kalau itu kan. Iya, Ya. benar. Menarik. Banyak juga nih kalau apa namanya di praktek-prakteknya gitu, kadang-kadang udah mulai menikmati gitu. Itu kapan kita kira? Kalau Mas Giri kan ketemu banyak orang ini, kapan orang itu mulai menikmati bisnis syariah itu? Mulai menikmati, mesti gimana kok? Jadi antusias terus kemudian malah haus terus kemudian oh ini yang harus saya jalanin gitu. Ada momentum-momentum itu kan orang-orang itu gitu kadang-kadang. Oh iya, beda-beda. Oh, beda-beda. Ya? Beda-beda. Ini saya cerita kasus saja. Ya. Jadi itu tuh. Jadi ketika dia punya portofolio yang tadi saya bilang itu, gitu kan ya. Nah di salah satu bagian pas pertemuan itu adalah kita ngomongin tentang syirkah. Kita ngomongin tentang PT dan seterusnya lah. Nah di pertemuan pertama itu dia Ada yang menolak. langsung terima, ada yang enggak. Oh Ya? denial. Ada yang sudah langsung panas ya. Panas. Sumuk. Mikirnya gini, loh enggak gitu mas. Kan yang saya tahu itu bla 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 bla. Dengan segalanya. Saya cuma denger aja. Gitu. Terus saya bilang gini, ya udah gini aja mbak. Ini yang saya sampaikan itu ada dasar dalilnya semuanya. Gitu. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Tapi bukan kata saya. Gitu. Ya monggo aja, monggo dipelajari dulu, ditelaah dulu. Ya udah silakan. Keputusannya ada di mbak. Udah nih. Selang 2 bulan kontak saya. Pasti hancur kontaknya. Biasanya gitu. Iya, prosesnya itu kontrak masih berjalan sih, tapi dia ngontak, "Mas, saya diulang dong, bahas tentang syirkah. Saya mau tahu lebih dalam lagi tentang syirkah." Udah agak terbuka ya nih? Udah terbuka. Ternyata ketika ngobrol, kenapa Mbak? Pertanyaan saya gitu. Oh, ternyata kemarin itu dia tuh lagi bikin startup, mau diinjek sama angel investor. Oh, Masalah ada kepentingan. Ada kepentingan sama angel investor. Nah, ternyata setelah dia pelajarin materi yang saya sampaikan, dia coba sinkronkan lagi di lapangan, dia bilang akhirnya, bener mas. Gitu. Orang-orang itu tuh hanya menginginkan keuntungan saja. Resikonya nggak ada ya? Nggak ada. Ketika saya coba sampaikan sedikit-sedikit itu mereka pasti menolak. Gitu. Akhirnya ya sudah, dia meninggalkan itu pelan-pelan. Kalau yang lama ada juga ya? Yang menerima setelah setahun, 2 tahun ngobrol baru oh iya ketemu lagi gitu? Belum sih, alhamdulillahnya belum. Jadi belum dalam kurun waktu setahun lah. Oh. Gitu. Tapi yang cepat juga ada, yang cepat. Yang cepat ya ada. Yang cepat ya. Gimana mas? Oh ini harus di break, udah. Baik itu dalam artian kontrak putus gitu. Iya, jadi misalkan dia punya Selesai. gede loh mas. Misalkan hitungannya, kalau hitungan investor konven tuh rugi, cut loss lah. Atau Cut loss. Tapi dia rela cut loss. Langsung itu. Rela cut loss. gara-gara pengen rindu syariah gitu ya. Iya, gitu. Orang-orang Jadi rindu saya syariah. ketemunya itu Ahad online, ya udah Senin saya besok cut loss. Cut loss. Kalau dari karakter ibadah itu ada korelasinya nggak? Atau memang ya random gitu loh? Karena kalau teman-teman ini kadang-kadang namanya hidayah atau hijrah itu random sebetulnya. Jadi nggak ada kaitannya dengan ibadahnya dia gitu. Random. Random ya? Bener Random. ya? Saya ada klien Ahwat Wis. Wis. tidak berjilbab. Wis. Tidak berjilbab. Tapi bisa nerima langsung gitu. Kalau ketemu saya, mohon maaf, pakai celana pendek. Wis. Tapi begitu ketemu ngomongnya gini, Mas, saya pengen bisnis saya bebas riba. Loh. Kok tahu dia? Saya pengen akad-akadnya itu sesuai dengan syariah. Menarik kan? Gitu akhirnya. Menarik sekali. Ya udah ayo gitu, ayo gitu. Terus habis itu pakai Bunda, enggak? belum. Mungkin jawabannya bahasanya syariah dulu mbak kan gitu. Celana belum. Tapi di mindset situnya dia mau untuk itu. nggak tahu ya kenapa ya? Nggak tahu. Nah, itu dia saya, oh ini menarik ya, satu menarik, ini asli menarik. Bisnisnya syariah tapi orangnya belum syariah ya? Nah, Yang satu pakai kelihatannya tampang Islami tapi diomongin masalah bunga bank mungkin enggak gitu mas itu. Mungkin. iya itu. Iya. Ada juga Berarti yang random ada juga ya. Mas. Kalau enggak gitu enggak dunia itu mas. Ya. Random ya. Menarik itu menarik. Akhirnya jadi menarik. Akhirnya kita di lapangan bisa ketemu yang kayak gitu-gitu. Baik banyak dari tangan-tangan Mas Giri ini yang Oh enggak. yang Enggak lah. sudah mulai paham tentang syariah bisnisnya. Ya Allah aja yang gerakin, saya cuma pembantunya Allah. Itu geser ke Mas Ihsan dong kalau saya terus. Enggak. Kalau Mas Ihsan ini ada pengalaman yang apa ya? Mau disyariahkan terus ada enggak gitu sampai ada yang sekarang dengar-dengar udah mulai dari saudara-saudara jadi rujukan juga nih. Nah, itu ceritanya gimana nih? Ya ceritanya ya sebenarnya banyak ya hal-hal dalam hidup kita ini yang tidak sesuai syariah ya.
Contoh nih, saya punya toko, ada orang datang, sopir bawa lombongan. Kalau dulu kan nggak ngerti, sopir ini kerja sama siapa, kemudian dia nanti dapat gajinya dari mana kan saya nggak tahu. Pokoknya tak kasih duit aja sebagai tips itu ya. Nah, kata mentor saya ini nggak boleh, itu kan harus disiasati hal-hal seperti itu. Ternyata ternyata kalau yang ini nggak boleh secara syariah, ya hal kecil itu. Atau enggak misalkan kita punya tanggungan tagihan gitu ya, tagihan mundur, batas temponya tanggal 10, mundur sampai tanggal 15, biasanya ada bunganya tuh. Akad awalnya kan hutang piutang ya kok ya, hutang piutang ada mundur pembayaran jadi ada bunganya. Nah hal seperti itu kan yang kadang kita nggak ngerti di dunia ini. Ya itu awal-awal saya dulu juga sama sih, awal-awal tuh bayar listrik gitu ya, bayar kontrakan terlambat ada dendanya kan. Nah, iya. Kan cuma sedikit kecil-kecil kan. Nah, dipikir itu bukan riba. Ternyata nggak boleh ya. Nah, jadi ini mungkin juga selain pengetahuan, komunitas juga penting ya Mas Hirian gitu. Oh penting, sangat penting, sangat amat penting. Sangat Mas Ihsan juga penting ya komunitas. Itulah gunanya komunitas. Saya itu baru tahu karena komunitas itu. Iya, Dikasih tahu teman-teman, oh itu kayak gini loh. Kalau nggak ada gitu kita mau dapat ilmu dari mana? betul. Dari YouTube nih. Referensimu sama Ustadz YouTube, Ustadz Google lah susah. Ya. Jamaah itu biah ya. Saya itu dulu itu. Saya senasib mas. Ya. Ini mau ada peluang baru lagi nih kelihatannya banyak. Karena setiap tahun saya ngeliat gitu loh. Nah, tipsnya bisa dapat peluang itu apakah sekarang kacamatanya syariah atau tidak syariah? Atau gimana? Harus syariah. Harus syariah. Kalau sekarang saya punya prinsip ada peluang baru itu ya harus syariah yang kita kerjakan. Contohnya kemarin saya diajak kerjasama gitu kan. Saya tanya dulu, ini nanti pembayaran modelnya bagaimana, kemudian ini sewa tempatnya bagaimana, itu saya pasti tanyakan dulu. Nah, pertanyaannya masih sempitkah tempat-tempat peluang bisnis syariah atau sama luasnya sebetulnya? Kalau kita jadi luas sebenarnya. Luas ya? Luas sekali. Kita jangan sampai terkungkung, wah bisnis syariah nanti orang untuk ini, orang untuk ini. Enggak juga gitu kok. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu sesuai dengan syariah. Nah, akad-akadnya kita perbarui. Paling cuman main di situ aja kok setahu saya. Jadi itu tidak jadi penghalang untuk berbisnis apapun sebetulnya bisa, dan tinggal dicari yang nanti bisa jadi syariah seperti apa gitu ya. Malah harusnya itu ikuti aturan Allah, pintu itu dibukakan. Oh, nah, itu sebenarnya Mas. Betul. tapi Kan kadang-kadang gini, sorry saya potong. Kadang-kadang ada gini loh. Kita Sing tuh haram yang angel. itu tuh ada istilah gitu, sing haram yang angel, ada sing halal. Nah itu satu. Sama itu kita tuh mikirnya terlalu jauh gitu. Terlalu jauh gitu. Padahal kan kayak Rasul tuh kan caranya Rasul dagang kan dia ambil kulaan, bahkan dikasih tahu kan gitu. Ya. Saya kulaan 100.000 nih, gue meh bateni aku piro kan gitu kan. Gitu. Harganya piro. Nah, itu kan gitu aja udah syar'i, cukup syar'i. Maksudnya ya udah nggak usah muluk-muluk lah. Kadang-kadang kita mikirnya tuh yang bisnis itu harus begini, bentuknya harus seperti ini. Enggak gitu. Jual beli ya gitu, simpel ya. Iya, dagang itu juga udah lah. Memang akhirnya jadi sebuah pilihan ketika misalkan Mas Ihsan nih ada beberapa entitas bisnis gitu ya. Tapi misalkan saya mau satu bisnis ini yang mau saya bikinkan secara serius, nah itu beda urusan. Iya. Misalkan secara brandnya segala macam mau di scale up dan segala macam. Kalau yang lain untuk dagang cash flow, asalkan cash flow aman, keluarga aman, halal. Yang penting makan bulanan beres deh ya. Nggak usah yang mikir muluk-muluk. Kalau saya sih udah kayak gitu sih. Ya, jadi bisnis syariah itu sebetulnya luas ya. Dan rata-rata itu kita bisa lah disyariahkan. Tapi kalau yang jelas maksiat murni ya jelas kan ada yang bisa. Itu enggak, tapi jangan dipersempit lah di situ ya. Terus kemudian menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kan tergantung dari karakter orang ya. Orang itu terbuka atau tidak. Ternyata kan kalau orangnya open minded, orang yang kesehariannya tidak syariah pun juga kalau dia open minded gitu kan juga terima juga kan gitu. Jadi tidak membatasi. Jadi kita ngobrol bisnis syariah itu tidak itu. Bahkan pernah nggak berbisnis sama orang yang bukan muslim tapi pakai syariah juga? Mas Ihsan ada pengalaman nggak? Saya harus ingat itu non muslim tapi tanpa syariah. Kalau dengan syariah ya. Iya.
Nah, ini contoh nih, ini terlalu jauh. Padahal kan pembelinya kan tidak orang syariah juga kan gitu. Oh iya. Betul loh. Itu sudah bisnis ya? Iya kan bisa juga jual beli kan. Saya masa membatasi harus yang ini, harus ini enggak ada. Jadi kan tidak muslim pun juga bisa jual beli kan. Sangat gitu. bisa. Bisnis juga kan gitu. Sangat bisa sekali. Nah, Dan saya ingat quote seperti ini loh. Kalau kita bisnis itu dengan syariah gitu ya. Ketika kita beribadah dengan syariah, kalau orang-orang yang dalam hatinya sudah rindu syariah, dia akan senang. Tapi bayangkan kalau orang-orang yang hatinya itu memang tidak mau ibadah, suruh sholat aja pasti susah. Sama. Bisnis itu kalau hatinya sudah condong ke syariah, pasti happy gitu loh. Kayak tadi judulnya fun. Tapi begitu orang sudah condongnya ke yang bukan syariah, dia pasti akan terbebani. Coba kita semua suruh sholat 5 waktu. Kira-kira mau nggak? Kalau kita nggak condong, nggak akan mau. Bener nggak kira-kira? iya. Nah, ini kalau Islamophobia, nah kalau bisnis ini juga ada nggak ya bisnis syariah yang agak fobia sama bisnis syariah gitu di Saya rasa ada. Ada. Kemarin tuh saya ngobrol sama satu klien saya. Ada temannya dia lah, pebisnis juga, cukup besar gitu. Terus mau ngenalin saya lah, istilahnya gitu. Mau ngenalin, nih aku punya konsultan ngomongin ini syariah dan segala macam. Nggak open karena syariah yang mas. Gitu. Jadi mungkin yang dia emang mindsetnya ya saya paham karena mungkin belum tahu aja kan gitu ya. Tapi mindsetnya orang kan mungkin ya nggak ngerti. Saya ketika di awal ketika ngomong syariah berarti nggak luas. Ya. Gitu. Kaku. Otaknya sudah takut duluan. Iya gitu kaku betul. Terus orangnya harus yang apa ya secara fisik mungkin ya berjenggot gitu berjenggot misalkan. Yang bentuknya kayak gitulah. Terus dan kebanyakan, nah ini juga nih kesalahan kita semua nih gitu menurut saya. Kebanyakan ada teman-teman di sana, saudara-saudara kita yang muslim ketika dipercaya atau diamanahi itu malah nggak amanah. Wah itu penyakit ya. Nah, Dan jadinya akhirnya yang kena Islamnya. Yang kena Islamnya. jadi nama buruk ya. Betul. Jadi ngapain lah. Kayak waktu ini saya pernah dengar ceritanya Ustaz Felix waktu beliau mau mualaf. Kan papanya bilang, ngapain kamu ke Islam? Islam yang nggak amanah tuh biasanya orang mana? Orang Islam. Yang miskin tuh biasanya siapa? Islam, kan gitu. Jadi framingnya ke situ. Ya. Gitu. Yang salah pada 1-2 individu yang kena semuanya. Nah ini tugas kita semua, bosnya ngasih tahu. Syariah itu menyenangkan, syariah itu nggak sekaku itu kok. Ya, Rasul yang ngasih tahu kok masa gitu. Kalau saya sih segampang gitu aja, coba nangkepnya gitu aja dulu. Kalau baunya yang paling bau dari belajar bisnis syariah ya dan menerapkan baunya di mana? Baunya itu yang jelas Yang berkesan banget wow saya itu jelas hati tenang. Jadi kalau saya tidur malam itu sampai jam 3 pagi atau mau tidur jam 10 malam tuh nggak ada masalah. Nggak mikir besok aku bayar utang. Bukan nggak bisa tidur karena tapi kita memang nggak bisa tidur karena pengen nggak tidur gitu aja, nggak bisa tidur stresnya enggak. Itu bahasa sesuatu yang luar biasa. Sakinah ya. Dan insya Allah Dapat tenang ya, ketenangan. ketenangan luar biasa. Walaupun mungkin ya contohnya mungkin kita tidak sesuai yang kita harapkan, masih belum kita harapkan, kita pengennya segede ini segede itu, tapi sakinah itu dapat tenang itu. Benar. Tapi mungkin tuh lanjutnya mungkin bahasnya ke makna rezeki kali kok ya. Jadi ketika misalkan dulu tenang atau nggak tenang itu tergantung pemahamannya mereka gitu ya. Iya, kalau dulu pemahaman saya kan Kalau nggak pegang duit berapa di kantongnya. betul. Itu kayaknya nggak tenang. nggak gitu ya? tenang. Langsung ya. Nah, terus kalau ke depannya itu nggak jelas nih kliennya siapa aja nih udah bingung. Nggak punya klien ya, nggak punya klien. Mikirnya Besok siapa lagi? besok Besok siapa lagi? Gitu. iya, besok nggak makan. Wah, itu padahal dosa itu. Nah, gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Dulu saya pemikiran gitu. Akhirnya tapi ketika mencoba untuk mempelajari pelan-pelan, oh ya enggak. Allah itu tidak akan meninggalkan satu makhluknya kan gitu, satu hambanya. Ya, ada Pasti ada jaminan rezeki. rezeki juga ada. Cicak aja merayap, saya dapat kue itu. Cicak aja merayap, makanannya nyamuk terbang. Iya, datang ya itu. Datang, rezeki didatangkan. Slup, warak dia. Berarti rezeki itu ujian keimanan ya sebenarnya. Kamu yakin nggak ada rezekimu gitu? Nah, bisa jadi tuh, itu menarik. Tapi juga nggak boleh berdiam diri toh. Ya, Kadang-kadang salahnya itu sudah yakin, wah pokoknya kok nyamuk, cicak dapat nyamuk, pokoknya nanti dikasih itu. Tapi kita
Nah, itu pemahamannya kadang-kadang orang yang dua gitu loh ya. Nah, kayak saya ini pondok pesantren ya, pondok pesantren itu dia bilang, "Toh saya tuh nggak ngapa-ngapain nih, donatur datang semua gitu loh." Padahal kalau saya lihat toh gazebo-nya bagus berdiri. Kolamikanya bersih gitu, kamar mandinya juga bersih. Nah, yang luar biasa di situ kan difabilitas sama banyak orang mentalnya stres, orang stres itu setiap azan itu satu-satu dituntun maksudnya diwuduin satu-satu atau wudu sendiri, terus dituntun lagi. Itu jadi agak lama tuh kira-kira setengah jam dari iqomah itu setengah jam ya. Itu baris di softnya dengan ada yang duduk, ada yang berdiri, terus Allahu Akbar itu. Nah, dia bilang nggak ngapa-ngapain ya. Berarti ini sebenarnya dia melakukan cara-cara langit ya? Iya, tapi dia bilang saya nggak ngapa-ngapain, donatur datang, Allah yang mendatangkan donasi. Nah itu loh, itu kan maksud makna yang dia nggak paham itu ikhtiar, tapi dia bilang dia nggak ngapa-ngapain. Bahasa dia tuh saya nggak ngirim proposal. Gitu loh. Padahal saya baru ngomong, padahal dia nggak ngapa-ngapain tapi ngirim proposal. Nah itu ngapa-ngapain. Ya. Jadi saya gini, yang menarik ketika saya belajar tentang rezeki, yang menarik nih, ternyata semua yang kita lakuin itu nggak ada hubungannya sama hasil rezeki kita. Ya. Itu kan di kepala saya tuh waktu pertama kali belajar kayak Konslet ya? nggak gitu gitu loh. Salah itu ya. Wah, nggak gitu orang yang saya tahu itu kita usaha semaksimal mungkin segala macam ya hasilnya kan Mengikuti. quote-nya kan hasil apa? Tidak mengkhianati usaha. Gitu. Quote-nya kan di situ yang saya dulu tanamin kan, berarti harus usaha hasil tuh nanti bakal ada lah setelah usaha kita. Cuman kalau gitu kita dikasih contoh sama di Malioboro itu. Tiap malam tidur di tempat kerjanya hampir 24 jam dia ngayuh. Kan hasil tidak mengikuti usaha, tidak mengkhianati usaha. Iya. Udah begitu tetap aja gitu-gitu terus ya. Paham kan ya? Harusnya yang paling banyak ya? Harusnya paling banyak luar biasa, hampir 24 jam. Bener juga. Akhirnya kesana, akhirnya oh ternyata terus ngapain kita kerja, ngapain kayak Mas Ihsan cari pulang-pulang bisnis baru. Oh ternyata memang ya itu suatu ikhtiar kita untuk cari ridhonya Allah. Oh gitu tuh. Nah gitu akhirnya saya jadi Tenang gitu ya. Iya. Yang tadi ya sakinah Nah, tenang gitu. kalau kita memahami yang benar tadi ya, jadi kan syariah ya di situ sebenarnya ada tadi kan ada minimal tuh harus ada iman dikit. Kalau nggak ada iman dikit dia nggak akan ke syariah sama sekali gitu kan. Di situ. Nah, terus yang kedua sunatullah dia tahu dan konsep rezeki yang tahu. Nah, kalau tiga ini digabungkan harusnya ya bisnisnya sangat besar sekali harusnya. Tapi kalau dia mau loh, kalau dia mau gitu loh. Tapi kalau konsep rezekinya salah, terus kemudian sunatullahnya juga tidak dibenerin, tidak maksimal. Nah, apalagi ini gitu loh. Ini jadi ini yang disalahkan di sini semua nanti. Seolah-olah ini ya dilakukan ini semua salah semua gitu loh. Padahal ini terpisah satu-satu gitu loh, gitu. Ya. Tidak boleh dicampur itu ya. Ya diperbaiki kan satu-satu gitu. Karena ini memperbaiki sunatullah sama memperbaiki tentang pemahaman Islam kan beda hal. Gitu loh. Nah, pemahaman Islam udah benar, maka kita memperbaikinya jauh lebih enak karena ada kerangka. Kalau nggak ada kerangka akhirnya kan kita liar lagi akhirnya gitu loh. Nah, akhirnya liar lagi nanti konsep rezekinya kadang kebablasan. Nah, ada yang juga enggak. Aku gini-gini aja lah, wong gini aja bisa hidup kok gitu loh. Ya, aku nggak mau cari gara-gara gitu. kalau saya bilang kok gini-gini aja bisa hidup itu masih mending daripada bilangnya wah saya nggak mau ngaji gitu atau saya nggak mau dakwah gitu. Saya pengen karena bisnis saya harus diurusi. Udah ngurusi bisnis, ora suge, ora gede, ngaji ora, kan akhirnya Kabar itu. Itu rugi dunia akhirat. Kasihan. Terus dia ngapain aja emang? Nah nggak tahu, Allah alam. Dia lagi ngelamun nyampe ngerokok. Ya. Semoga bisa aku besaran gitu. Iya. Tapi kalau itu jadi nyambungin ke pembahasan yang lain, tapi nggak dibahas ini nggak pas itu nanti akhirnya. Jangan-jangan ada yang ganggu. Iya, bingung ya, bingung mau ngapain. Nah, mudah-mudahan sambil menghayal dong. Tapi itu lumayan dia enggak banyak banget sih, tapi saya pernah menjumpai itu ya. Jadi jemput anak aja tuh harus dipaksa-paksa jemput anaknya loh. Padahal anaknya loh jemput sekolah sama nganterin anaknya gitu. Itu baru mandi. Jadi bangun tuh nonton TV udah tutut, nonton TV ngopi-ngopi udah tutut gitu dah gitu aja, dah enggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Harus ru'yah ya itu. Itu aku mau ngomong gitu, tapi kelihatannya nggak dibahas di sini deh. Pembahasan lain ya, bisnis ru'yah. Bisnis ruqyah. Iya. Profesi ruqyah. Kalau
yang dirasakan selama ini, terus akhirnya memutuskan itu apa kira-kira yang bisa diambil pembelajaran kenapa bisnis syariah itu menyenangkan dan menyenangkannya di mana sehingga kita bisa sampaikan pada konco-konco angkringan ini untuk yuk kita belajar, yuk kita ambil sisi di mana biar bisa menyenangkan gitu mungkin. Kalau dari Mas Ihsan dulu mungkin. Ya kalau saya menyenangkannya itu punya konsep hidup ini tidak hanya di dunia. Nah itu buat saya penting ketika saya punya konsep hidup ini akan diteruskan di akhirat dan ketika kita mati itu disitulah awal kita hidup sebenarnya. Nah, semuanya dipertanggungjawabkan berarti kita harus ikuti aturan. Allah itu mengatur tentang bisnis. Berarti kita ikuti aturannya. Itu aja. Jadi akhirnya menyenangkan karena kita sudah paham gitu. Menyenangkan dengan hasil akhir yang nanti abadi banyak dan lain sebagainya gitu. Ya, hasil abadi banyak itu tujuan kita kalau di dunia ini bonus lah. Alhamdulillah kalau dapat banyak, kalau dapatnya sedikit ya kita berusaha lebih keras lagi. Itu prinsip saya. Banyak alhamdulillah, kurang kerja keras lagi. Kalau Mas Giri, Apa pertanyaan? ya itu tadi menyenangkannya di mana? Apakah sudah bisa sampai tahap menyenangkan? Gitu? Menyenangkan, Bu, menyenangkan. Menyenangkannya di mana gitu. Jadi bisa sharing sama konco-konco angkringan ini biar terinspirasi untuk saya ini sudah tapi belum menyenangkan. Saya harus cari itu biar menyenangkan gimana gitu. Menyenangkannya gini, ya benar tadi kata Mas Ihsan dan mungkin teman-teman luaran sana yang pernah saya temuin ketika dia beralih akhirnya ke syariah gitu ya. Terus dia jalanin apa yang Allah perintahin gitu ya. Semaksimalnya itu yang pertama pasti jadi lebih tenang hidup. Gitu. Pasti lebih tenang. Gitu. Minimal apa? Karena apa? Karena ketika orang itu ngelakuin satu kesalahan, itu kan orang nggak tenang. Kan gitu, secara fitrah manusia gitu. Apalagi yang dilanggar langgaran-langgaran Allah nih gitu. Nah, ketika kita sudah mengurangi itu, tidak melakukan itu minimal kita sudah jadi lebih tenang. Gitu. Itu satu poin. Terus yang lain adalah gini. Ternyata Islam itu kan udah ngatur semuanya. Betul. Gitu. Kita coba ikutin aja dulu gitu. Apa yang Allah suruh lewat Rasul gitu ya dan sudah diatur gitu ya udah ikutin dulu aja itu gitu. Nanti kalau hasil ya udahlah Allah alam. Toh juga banyak kok kalau kita ngikutin kisah-kisah kan banyak ternyata pedagang-pedagang yang kaya raya zaman dulu sukses luar biasa. Hidupnya lurus-lurus aja gitu. Kan itu yang kita pengen gitu. Kayak gitu sih paling. Jadi ini kalau kita simpulkan ini menarik nih, yang dua ini menarik. Yang pertama tetap kuncinya di ketenangan ya. Terus yang kedua itu ada reward nanti ya. Nah yang ketiga ini tips yang baru nih buat saya ini dari Mas Giri, tapi ini luar biasa gitu. Tidak ada sesuatu hal itu yang menyenangkan kalau baru satu kali. Nah maka ikuti dulu. Terus dicoba. Ruginya apa toh? Ruginya apa di mana gitu? Coba ikutin gitu loh. Ya, orang belajar mana, orang belajar sepeda jatuh. Saya belajar mana juga kena jepret gitu kan. Jadi tapi kalau diikutin dulu nanti akan muncul kesenangannya gitu loh. Jadi kalau mau belajar bisnis syariah ya kesimpulan dari acara hari ini mau nggak mau ya ikutin dulu aja. Toh nggak ada ruginya. Ya. Diikutin dulu aja nanti pasti suatu saat akan muncul ya kalau bahasa saya itu hidayah dan menyenangkan. Dan salah satu yang menyenangkan itu karena ketenangan sehingga kita bisa melihat bisnis jadi lebih tenang dan kalau lebih tenang lebih matang, lebih mapan. Betul ya? Ya Mas. Sangat setuju. Ya, gitu ya kesimpulan malam hari ini gitu ya. Ya. Itu mungkin ke teman-teman ya, konco angkringan ya. Alhamdulillah ini ngobrolan yang luar biasa. Saya dapat satu menenangkan, terus yang kedua dicoba dulu, tetap itu ya kuncinya harus dicoba dulu. Karena saya dulu juga gitu, ada defense ya. Terus saya mencoba dan akhirnya menemukan menyenangkannya. Konco-konco angkringan mungkin yang belum, nggak ada salahnya mencoba bisnis syariah ya, belajar dulu. Suatu saat bisa menemukan hal yang menyenangkan di bisnis syariah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.